Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan coaching. Saya Bu Suci Megawardhani sebagai coach di sini dan Budian Kristina sebagai coaching. Baik, kami akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, baik Bu Suci. Iya, saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu ya kepada saya. Saya ada waktu nih kira-kira 15 sampai 20 menit. Monggo Ibu silakan menceritakan apa yang ingin disampaikan saya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bu Suci sudah menyempatkan waktunya untuk kesempatan saya untuk curhat kepada Bu Suci. Begini Bu Suci, selama 2 hari MPLS ini saya masih sangat kesulitan sekali dalam mengelola kelas. Nah, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas? Baik, jadi yang Budian alami atau yang Budian merasa masih kesulitan ya Bu ya selama MPLS ini yaitu mengelola. Berarti dari hal tersebut kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita siang hari ini, Bu? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin menyelesaikan atau mengetahui bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam pengelolaan kelas agar kelas tersebut menjadi kondusif dan pembelajarannya juga menyenangkan. Seperti itu Bu Suci. Baik, jadi harapannya Budian nanti setelah sesi percakapan kita siang hari ini, sesi coaching kita hari ini, Ibu bisa mendapatkan kelas yang kondusif ya, jadi kelas yang Ibu Dian inginkan, gitu ya. Jadi dari hal tersebut perubahan seperti apa yang Ibu harapkan kira-kira nanti muncul di kelas Ibu nanti? Saya menginginkan perubahan yang pembelajaran yang menyenangkan, dan saya bisa mengkondisikan anak-anak di mana anak-anak itu bisa semuanya itu fokus dalam pembelajaran, tidak ada yang riwa-riwi gitu Bu. Nah, kalau untuk saat ini sudah ada beberapa yang bisa fokus, tapi dengan adanya teman yang masih belum fokus itu kan masih bisa mempengaruhi teman-temannya yang sudah fokus seperti itu Bu, dan saya ingin bagaimana caranya meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas tersebut. Baik. Sebelum kita cari tahu gimana nih solusinya Ibu Dian nanti ya, berarti yang Ibu inginkan tadi kelasnya menjadi lebih kondusif, kemudian lebih bisa menghandle kelas tersebut ya Bu ya, akhirnya anak-anak bisa belajar lebih fokus. Berarti hal tersebut dikatakan adalah kondisi ideal yang ini Ibu Dian capai ya. Jadi kalau dalam skala kondisi ideal itu termasuk di skala 10, sekarang saya mau tanya sih, kalau di sekolahnya Bu Dian ini, kira-kira kalau dalam rentang skala 1, posisi mana ya Bu skalanya? Saya rasa untuk saat ini masih ada di skala 5 Bu, karena kan sudah ada beberapa anak yang sudah bisa fokus dan sudah bisa terkendalikan. Saya rasa level 5, masih di posisi level 5. Dan saya menginginkan untuk naik ke level 10 itu bagaimana caranya gitu Bu Suci. Sekali pengennya naik level 10. Ya. Tentunya nanti perlu kerja keras ya Bu ya untuk meningkatkan dari level 5 ke level 10. Berarti nanti kerja kerasnya ini bisa Budian tuangkan atau bisa Budian wujudkan dengan cara langkah kira ingin Budian lakukan untuk
mencapai level 10 itu tadi, Bu? Baik. Mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, dan harus saya lakukan itu adalah bisa dengan melaksanakan mindfulness. Mindfulness itu kan ada beberapa tahapan ya, Bu, karena saya itu di TK, bahwasanya saya itu yang sesuai dengan murid TK itu adalah yang listening. Yang listening itu berarti saya bisa melaksanakan mindfulness itu dengan cara listening. Terus saya mungkin bisa membuat kesepakatan kelas dan juga ice breaking yang menarik, Bu Suci. Oh, begitu ya, Bu Dian. Jadi strategi yang mungkin Ibu Dian bisa terapkan ya, bisa dengan strategi mindfulness itu ya, Bu ya, khususnya yang listening, terus bisa dengan cara ice breaking dan membuat kesepakatan kelas. Mungkin dari ketiga strategi atau langkah yang Bu Dian sampaikan barusan, kira-kira yang paling mendesak atau yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu yang mana ya, Bu? Atau yang menurut Ibu yang memberikan dampak lebih besar untuk perubahan anak-anak biar lebih fokus itu yang mana ya, Bu? Oke, gambaran saya itu yang mungkin yang bisa saya laksanakan yang lebih efektif itu adalah kesepakatan kelas dan ice breaking yang menarik, Bu Suci. Gitu. Karena mungkin dengan kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh guru dan murid. Jadi mungkin lebih efektif untuk pengelolaan kelas itu adalah kesepakatan kelas dan ice breaking yang menarik, bisa memfokuskan anak-anak kembali seperti itu. Oke, jadi langkah yang Ibu Dian akan terapkan terlebih dahulu yaitu membuat kesepakatan kelas, begitu ya, Bu ya? Iya. Tentunya dalam prosesnya nanti ada ice breaking mungkin ya. Jadi biar anak-anak bisa fokus lagi ketika menerima materi yang Bu Dian sampaikan. Kira-kira dalam proses nanti menerapkan membuat kesepakatan kelas atau melakukan ice breaking ke anak-anak, apakah Bu Dian melakukan hal itu sendiri atau nanti ada teman yang bisa dihadirkan di kelas atau membantu Bu Dian begitu? Iya, Bu Suci. Jadi untuk melaksanakan hal tersebut, saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Karena apa? Saya mungkin tanya-tanya, oh bagaimana sih ice breaking yang menarik itu? Mungkin kita juga bisa belajar bersama untuk membuat ice breaking yang menarik buat anak-anak. Dan tentunya juga saya juga akan berkolaborasi kesepakatan-kesepakatan yang bagaimana yang bisa untuk membuat kelas menjadi kondusif dan pembelajarannya juga menyenangkan. Oh, begitu ya. Jadi dengan nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Dian ya tentunya di TK pasti. Ya, pasti. Jadi kolaborasi dengan rekan sejawat Bu Dian, insya Allah nanti masalah yang Bu Dian nanti hadapi bisa terselesaikan dengan baik, khususnya untuk memfokuskan anak-anak ketika dalam proses pembelajaran itu ya Bu ya. Betul. Jadi dalam prosesnya nanti ini kan masih MPLS ya Ibu ya, Mas Ian ya. Kira-kira mulai kapan ini mulai menerapkan strategi atau langkah yang Ibu Dian tadi sudah pilih di kelas Ibu Dian? Kira-kira setelah MPLS, Bu Suci, insya Allah minggu depan, hari Senin itu anak-anak kan sudah masuk ke kelasnya masing-masing dan strategi itu yang mulai saya terapkan. Jadi saya harus memulai pembelajaran dengan ice breaking dan saya harus melaksanakan sebelum pembelajaran saya harus melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Baik. Semoga lancar ya Bu, apa yang Bu Dian rencanakan. Jadi nanti memberi dampak yang Ibu Dian harapkan juga. Jadi nanti insya Allah pembelajaran yang Ibu Dian harapkan yaitu anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajarannya juga akan tercapai. Dan tentunya skalanya nanti bisa jadi 10 ya Bu.
Amin, amin. Saya menginginkan seperti itu karena semuanya saya ingin semuanya anak-anak itu fokus semuanya meskipun anak TK ya Bu ya, tapi saya menginginkan pembelajaran itu yang kondusif dan menyenangkan. Terima kasih Bu Suci. Baik, sebelumnya Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, apa sih yang Ibu dapatkan Bu? Apa yang kemudian dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Suci, saya sudah menemukan jawaban dari permasalahan saya tadi yang sangat-sangat membuat saya gelisah juga, kesulitan bagaimana ya ini. Akhirnya sudah bisa terjawab sudah dengan dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas itu bisa dilakukan dengan cara ice breaking yang menarik dan membuat kesepakatan kelas yang diciptakan atau dibuat oleh guru dan murid. Seperti itu Bu Suci. Iya, alhamdulillah nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Kalau jenengan laksanakan 2 minggu, hari Senin besok, berarti minggu depannya lagi atau 2 minggu dari ini. Kemudian saya tunggu cerita baiknya ya Bu ya tentang pelaksanaan penerapan langkah Siap Bu Suci. yang sudah pilih tadi. Oke. Siap Bu Suci. Kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengunjungi sekolah saya Bu. Semoga ada sama-sama Bu Suci. Ada manfaatnya kita berbincang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Suci sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, terima kasih juga Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.